Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nenok Channel. Hari ini Nok Channel kami membicarakan tentang Insanul yang ini ya, ketemu anaknya kayaknya sedih banget ya dengernya, kayaknya kangen nggak pernah ketemu bapaknya kata ya, abi gitu kan ya. Semoga masalah ini selesai, kita tonton aja beritanya, cekidot. Ya itu mainan tuh, dibuat mainan. Iya, buat Satu, dua, tiga. San, persiapan besok mau bertemu Mawar. Artinya kan ada. Ini nih yang nanya nih kemarin. Enggak, namanya siapa? Bilang I love you gitu. I love you siapa nih namanya? I love you Firda gitu. Insanul Fahmi menunjukkan itikat baik demi kembali merajut tali silaturahmi dengan istri pertamanya, Wardatina Mawa. Faktor rindu istri dan anak menjadi alasannya ia siap bersujud di hadapan Mawa. Melalui kuasa hukumnya, Tommy Tri Yunanto, ia mengaku siap merendahkan diri serendah mungkin di hadapan keluarga Mawa. Ia merasa komunikasi pribadinya dengan Mawa selama ini tersumbat oleh pengaruh pihak-pihak ketiga yang diduga sengaja memperkeruh suasana. Dengan menemui keluarga besar Mawa, ia berharap pintu maaf dan perdamaian bisa terbuka lebar. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai sekarang ini masih tetap mengasih nafkah Mawa sendiri? Iya, Mas. Ya, nggak berubah nominalnya. Ya, karena usaha memang lagi surut ya. Kemarin itu yang logika orang sih yang nggak kadang-kadang kemarin ada cancel culture dan lain-lain semua segala macam. Tapi nggak bisa ditutup menafkahi dengan angka yang sama dan yang sama seperti itu. Ya itu menurut aku kontradiktif, ya kan? Jadi agak aneh tuh di situ. Tapi aku tetap mengupayakan karena dari dulu juga berjuang dari nol. Terus ya ada di masa sulit, bahkan tanpa ada kesini pun aku tetap mengupayakan yang terbaik. Bisa ke Mawas terputus nih, tapi Saat ini terputus di blok ya. sudah sejak kapan? 2 hari ya yang lalu. Tahu nggak kenapa akhirnya kamu di blok? Nggak tahu sih karena aku terus-terusan ngajak ketemu ya tujuannya pengen damai kan. Aku selalu bilang ingetin jangan mudah terhasut sama orang lain. Tapi aku nggak paham kenapa, bahkan kayak nggak masuk akal aja kayak ketemu anak juga nggak boleh. Padahal anak kan kita tahu ya kan pasti butuh juga gitu kan buat sosok ayah. Yang jadi masalah adalah di framing seolah-olah aku tidak peduli dengan anak ya kan. Bahkan sebenarnya dari jauh sebelum itu di framing aku udah minta ketemu sama anak. Lalu kemarin ya anak juga sempet ngobrol dikit, video call bentar ya kan, bilang pengen main-main, kangen sama Abati gitu kan, pengen ketemu kapan pulang Abati, jangan kerja terus katanya gitu kan, kasihan kayak gitu kan. Terus di framing seolah-olah aku nggak mau ketemu sama anak. Nah, ya mungkin ini bukan keluar-keluar di media sih, tapi ini memang faktanya seperti itu. Karena kan kemarin sempat dibilang aku keluar-keluar di media, ya kan. Padahal memang pada kenyataan seperti itu. Tapi tujuan kamu untuk berdamai dengan Mawa apakah ingin mempertahankan atau ingin ada tujuan lain? Ya pasti tujuan utamanya untuk mempertahankan pastinya ya kan. Karena mau bagaimanapun jauh sebelum dari ada case ini, aku tetap berusaha untuk mempertahankan. Ya kan? Mau bagaimanapun ya, masih ada perasaan pastinya. Insanul melaporkan Mawa atas pencemaran nama baik dugaan perselingkuhan tuduhan gitu. Gimana menurut Siapa yang melaporkan? Insanul suaminya Mawa? Namun melaporkan Mawa atas pencemaran nama baik. Nah itu gimana? Dugaan. Kan prosesnya Mau prosesnya melaporkan masih balik berjalan. lah. Pertama prosesnya sedang berjalan ya, dan apakah ada pengakuan dari si pacar bahwa mereka telah menjalin hubungan, itu dulu ya. Saya nggak mau sebut nama
Ya tapi sih laporan itu tidak jadi. Semisal jadi itu Ya itu masuk masih mana? belum waktunya, masih prematur itu. Ya, kalau diputus dulu, baru nanti kalau sudah tidak terbukti, baru dia bisa melaporkan pencemaran nama baik. Gitu. Ya, tapi dengan pengakuan si pacar, si cewek bahwa mau kembali lagi, mau kawin siri lagi, berarti ada hubungan tanpa sepengetahuan dari istri yang sah. Kalau itu benar berarti bukan pencemaran nama baik dong. Berarti itu tidak bisa ya berarti Mang Otman untuk dilaporkan kalau misalkan tuduhan Belum Mawa itu. bisa dilaporkan pencemaran nama baik karena perbuatan yang dituduhkan yaitu dugaan perzinahan masih dalam proses lagi pula. Karena katanya ada video yang enak-enak ditonton. Cuma Tapi- belum bagi saya. Tapi itu katanya akses ilegal. Itu berbeda. Siapa yang di video itu mau cara akses ilegal pun atau tidak itu tetap ada hubungan intim. Mau diambil dengan cara apapun, istri saya berhak untuk Melaporkan. mengambil tindakan hukum gitu loh. Kalau gua nih jadi Inara, kalau gua ini mah udah tahu laki udah punya anak, udah tahu laki itu punya istri, udah tahu Indonesia Raya seluar negeri udah pada ngehujat, udah tinggalin, minta maaf. Buset deh, malah podcast di Densu, malah seakan-akan menjadi korban dengan dalil-dalil dia yang nabi syariat Islam. Malu gue mau jadi Inara asli, malah minta haknya, malah minta hak sama kepastian. Aduh, bener-bener lo Inara. Emaknya pada sama bapaknya masih ada kagak sih? Kagak ada yang ngebilangin apa saudaranya gitu. Kelakuannya ampun. Dajjal juga. Kita membahas itu tadi. Yang kita bahas adalah masalah hubungan suami istri tadi. Awal langsung memberikan statement tadi terakhir. Closing statementnya adalah saya meminta 2 syarat. Syaratnya adalah yang pertama itu adalah dia harus minta maaf ya, secara media kepada keluarganya, kepada ayah ibunya, kepada kakaknya mengenai statement-statement yang liar yang selama ini terjadi di yang sudah kita lihat di statementnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus buktikan nikah sirinya. Nah, dugaan itulah yang ditanyakan, apakah kamu sudah menikah siri kan gitu. Kalau menikah siri, mana buktinya? Kalau memang benar itu adanya, makanya kita mungkin bisa dilakukan pertemuan lagi. Ini kan pendahuluan. Makanya ini sebenarnya ini bertahap. Gong banget sih, banyak banget plot twist di podcastnya Kak Melanie Ricardo dan juga Ibu Eva Manurung gitu. Banyak banget hal-hal yang bikin kayak merinding, nangis, sedih banget. Dan ini kelihatan banget perjuangan seorang ibu dimanapun, dia akan rela ngasih hidupnya buat anaknya gitu. Selama ini kan kita hujat nih Ibu Eva Manurung, dia bikin settingan dengan berondong. Ternyata di balik itu semua dia berjuang buat gimana anaknya tidak dihujat netizen gitu. Dia pasang badan, she's a single mom gitu. Dan rasanya tuh kayak oh my god, semoga habis ini si Virgonya nonton perjuangan ibunya, dia bisa berubah lebih baik lagi, lebih menghargai ibunya dan memperhatikan anak-anaknya. Kenapa aku tendensius statementnya ke dia? Iya, dan kalimat ini Aku ada, dia juga. yang poin dimana saya pastikan saya akan menikah dengan intinya ya Ihsan saat status dia itu sah gitu loh. Gue pernah nangkep sih maksud itu. Itu apa ya? Karena aku ngerasa kesel. Jujur aja dah ya, dari semenjak Hayat dikandung badan, sampai Fir'aun pakai moisturizer, gua baru kali ini tahu kalau pelakor punya hak buat kesel. Baru kali ini gua tahunya. Kalau emang pelakor punya hak buat kesel, sekalian aja biar kagak nanggung buat undang-undang pelindungan pelakor. Mbak Inara yang artis itu ya baru-baru ini sempat menghebohkan publik dengan statementnya yang ini. Nah, dia mengatakan bahwa janda itu bisa menikah tanpa wali. Nah, kami di KUA Dolopo turut mencoba meluruskan bahwa mohon maaf statementnya itu kurang tepat. Nah, jadi setiap perempuan baik itu yang masih grace, masih perawan maupun yang janda kali 1 kali, 2 kali, 4 kali dan seterusnya, kalau menikah itu wajib dengan wali gitu ya. Dan bahkan di hadisnya ini disebutkan bahwa perempuan yang menikah tanpa wali itu batal. 3 kali disebutkan secara tegas. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu ataupun berpendapat sama dengan pendapat Mbak Inara tadi, mohon maaf, itu kurang.
Bahkan ibu dari Virgo itu ini ya sangat peduli, sangat pasang badan untuk Virgon dan cucunya gitu. Beliau tuh kelihatannya mukanya ini gitu kan tegas, karena single parent jadi ya mungkin beliau orangnya kelihatan tegas ya, tapi hatinya tuh lembut buat anak-anaknya, bahkan untuk cucu-cucunya. Semoga kasus ini selesai gitu dan mereka berpikir positif untuk anaknya, bukan untuk egois untuk diri sendiri seperti Inaranya, Insanulnya gitu kan. Yang jadi korban tuh anaknya, bukan mereka makan udah besar ya, udah bisa menjaga hatinya, tapi anak-anak kecil nggak ngerti gitu apa yang dilakukan orang tuanya. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.